Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kico manusa patilabu, kijang maja najivitang, kijang sadama sawanang, kico budanang upadu. Sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit hidup sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengar ajaran benar. Sungguh langka munculnya seorang Buddha. Dhammapada bab 8, Buddha Wago, Syair 182. Halo sahabat UB-TV, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera selalu. Sotihonto, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya, Pandita Dhammamito Suyanto, dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magabudi. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik, yaitu berbahagia terlahir sebagai manusia. Sahabat UB-TV, kenapa saya perlu mengetengahkan topik ini? Ya, kalau kita mau mengamati kondisi kehidupan kita di masyarakat saat ini, ya masih banyak di antara kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, yang masih kurang menghargai kehidupannya sebagai manusia. Loh, kok kurang menghargai bagaimana? Ya, ada saja peristiwa-peristiwa karena sebab-sebab tertentu, kemudian mengambil jalan pintas. Jalan pintas bagaimana? Ya, karena tekanan, karena stres, karena depresi. Ada loh saudara-saudara kita yang merelakan nyawanya, merelakan jiwanya sampai bunuh diri. Ya, apa benar? Ya, menurut data UNICEF tahun 2021, setiap tahun, terutama di kalangan generasi muda ya, pemuda, tapi yang tua juga ada, itu ada sekitar 46.000 penduduk dunia yang melakukan bunuh diri. Setiap tahun. 46.000. Ini data tahun 2021 dari UNICEF. Nah, sekarang bagaimana? Bisa jadi lebih banyak lagi ya, tidak hanya 46.000. Nah, ini adalah satu contoh nyata bahwa di antara kita ada yang masih kurang menghargai kehidupannya sebagai manusia. Karena itulah saya ingin mencoba mengulik dengan sebuah topik berbahagia terlahir sebagai manusia. Ya, tadi saya menyitir sebuah ayat dari kitab suci Dhammapada, yaitu dari Waga ke-8, Buddha Waga, Syair 182. Sang Buddha bersabda bahwa sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit hidup sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengar ajaran benar. Dan sungguh langka munculnya seorang Buddha di jagat raya ini. Nah, saya akan mencoba untuk mengurai sabda Sang Buddha ini agar nanti bisa menimbulkan satu pemahaman dan akhirnya bisa mendorong kita untuk menghargai, untuk selalu merasa beruntung dalam kehidupan ini kita sebagai manusia. Meskipun sehari-hari mungkin ya kita masih merasakan ketidakpuasan, kekecewaan,
merasakan tekanan, kekhawatiran, kesedihan, kekurangan. Tapi bagaimana menghadapi itu tetap bisa merasa happy, merasa bahagia, atau merasa beruntung. Karena hidup saat ini kita lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia. Nah itu yang ingin saya coba untuk ketengahkan kepada sahabat-sahabat UBTV. Ya. Baik, yang pertama tadi kalimatnya adalah sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Mungkin sahabat-sahabat merasa, masa sih kenyataannya kelahiran sebagai manusia itu setiap hari banyak loh. Ya. Berapa banyak datanya? Nah, nanti coba dilacak. Di muka bumi ini yang lahir sebagai manusia sehari-hari ada berapa? Bisa jadi ya puluhan juta ya. Bisa jadi puluhan juta yang lahir sebagai manusia. Tapi dalam syair tadi disebut sungguh sulit untuk dapat lahir sebagai manusia. Apa maksudnya? Oke, kita tunggu yang satu ini lewat. Mari kita ikuti. Ya, sahabat UBTV dimanapun Anda berada. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kalimat yang pertama sungguh sulit untuk dapat lahir sebagai manusia. Ya, memang kenyataan yang lahir sebagai manusia setiap hari sangat banyak. Tapi kenapa dalam agama Buddha disebut oleh Sang Buddha sungguh sulit untuk lahir sebagai manusia? Ini konteksnya adalah bagi makhluk-makhluk yang sudah terlanjur jatuh di alam kehidupan yang rendah, ada 4 alam kehidupan apaya, alam rendah dalam agama Buddha. Yang pertama adalah alam niraya. Alam niraya itu sama dengan alam neraka. Kemudian yang kedua adalah alam peta. Alam peta itu adalah alam setan, alam makhluk halus ya. Kemudian yang ketiga adalah alam tirajana, alam binatang. Dan yang keempat adalah alam asura. Alam asura itu adalah alam makhluk halus atau setan raksasa. Nah, bagi makhluk-makhluk yang sudah terlanjur jatuh terlahir di 4 alam apaya ini, alam penderitaan, itu untuk bisa kembali lahir sebagai manusia, itu sungguh sangat sulit. Ya. Seberapa sulit? Nah, Sang Buddha memberikan perumpamaan, yaitu ada seekor kura-kura buta yang hidup di tengah-tengah samudera yang sangat luas dengan gelombang samudera yang luar biasa besar. Nah, kura-kura ini buta. Kura-kura ini hidup di dasar samudera itu. Setiap 100 tahun, dia punya kesempatan muncul ke permukaan samudera itu hanya 1 kali. Sementara di permukaan samudera itu terapung-apung sebuah gelang dengan diameter yang bisa cukup dimasuki oleh kepala kura-kura itu. Nah, gelang ini terombang-ambing oleh gelombang, oleh ombak samudera yang sangat dahsyat itu. Tentu dalam keadaan tidak diam gelang itu. Sementara kura-kura ini buta, menyelam, setelah 100 tahun dia muncul ke permukaan. Nah, seberapa besar kemungkinannya kura-kura ini kepalanya bisa masuk secara kebetulan ke gelang yang terapung-apung, yang terombang-ambing itu?
Ya, sangat-sangat kecil kemungkinannya. Karena samudra itu sangat luas dan gelang ini diameternya tidak banyak, hanya cukup dimasuki oleh kepala kura-kura. Kura-kura ini dalam kondisi buta yang muncul hanya sekali dalam 100 tahun. Seperti itu. Nah, perumpamaan ini dikatakan bahwa kemungkinan untuk bisa muncul dan pas masuk gelang bagi kura-kura buta ini dengan kemungkinan untuk lahir kembali menjadi manusia setelah jatuh di 4 alam apaya itu masih lebih mudah, lebih gampang, atau lebih besar kemungkinannya kura-kura buta ini masuk ke gelang kepalanya daripada makhluk-makhluk yang sudah terlanjur jatuh di 4 alam penderitaan ini untuk kembali lahir sebagai manusia. Jadi kalau begitu sudah jatuh di 4 alam rendah ini bagaimana? Ya mereka harus menerima hukuman berupa penderitaan dalam kehidupan alam yang rendah ini, yaitu alam niraya atau neraka, alam setan atau peta, alam tiracana atau binatang, dan alam asura. Sampai karma buruknya yang menyebabkan dia terlahir di situ habis, baru dia bisa terbebas dari alam itu, kemudian mungkin bisa kembali lahir sebagai manusia. Dan itu kesempatannya lebih sulit daripada kura-kura buta tadi masuk ke gelang. Itulah betapa sulitnya terlahir sebagai manusia. Karena itu kita saat ini yang sudah lahir sebagai manusia, ya harus mensyukuri. Kita bersyukur sekali sudah lahir sebagai manusia. Jangan disia-siakan kehidupan sebagai manusia ini. Kemudian kalimat kedua, sungguh sulit hidup sebagai manusia. Ya, mungkin bagi orang tertentu untuk kalangan menengah ke atas yang ekonominya baik, merasa nggak sulit ya, nggak ada masalah. Karena sungguh sulit kehidupan manusia ini bukan dalam konteks sulit mencari makan atau sulit mencari pekerjaan. Bukan. Meskipun kenyataannya, realitanya untuk saudara-saudara kita atau mungkin diri kita sendiri atau keluarga kita masih ada yang merasakan cukup sulit untuk mencari pekerjaan, mencari makan, untuk hidup sehari-hari masih cukup sulit. Ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Sungguh sulit hidup sebagai manusia artinya adalah sungguh sulit untuk bisa mempertahankan agar hidup kita sehari-hari ini berada dalam rel kebenaran, berada dalam jalan kebenaran. Kita merasa hidup kita biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya kita itu sering melenceng, sering keluar dari rel kebenaran. Ya, kalau mau jujur, dalam sehari semalam hidup kita 24 jam, pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani kita berapa banyak yang melenceng dari kebenaran? Pasti lebih banyak daripada yang lurus. Nah, nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, mari kita ikuti. Ya, sahabat UBTV, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi membahas mengapa dikatakan dalam agama Buddha hidup sebagai manusia itu sulit. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa sulitnya bukan dalam arti sulit mencari makan, mencari penghidupan. Meskipun kenyataannya untuk beberapa orang dalam hal itu juga mengalami kesulitan. Tapi dalam konteks
syair Dhammapada ini adalah sulit untuk mempertahankan agar hidup kita selalu benar, selalu berada di jalan kebenaran. Itu sangat sulit. Nah, apa sebabnya? Ya, dalam agama Buddha, hidup kita itu selalu dipengaruhi, selalu didikte, selalu disetir oleh yang namanya 3 akar kejahatan. Apa 3 akar kejahatan itu? Yang pertama adalah loba. Loba itu artinya adalah keserakahan. Kemudian yang kedua adalah dosa. Dosa dalam bahasa Buddhis, terminologi agama Buddha, berarti kebencian. Dan yang ketiga adalah moha. Artinya adalah kebodohan. Nah, kita itu, batin kita itu bercokol, berdiam yang namanya 3 akar kejahatan. 3 akar kejahatan yaitu keserakahan, kemudian kebencian, dan kebodohan. Ya. 3 akar kejahatan inilah yang selalu merongrong batin kita, selalu mempengaruhi jiwa kita untuk bergeser atau melenceng dari hukum kebenaran, hukum agama, termasuk juga hukum negara. Ya. 3 hal itu selalu membisiki pikiran kita, batin kita, untuk keluar dari kebenaran. Lah, kalau sudah keluar dari kebenaran apa? Mereka menginginkan untuk menuruti nafsu keinginan kita, nafsu angkara murka kita, ya nafsu keserakahan kita, kebodohan kita, nafsu kemarahan kita, itu yang ingin dikejar. Ya. Tapi kalau kebenaran itu mereka nggak suka, maunya nyeret-nyeret hidup kita untuk keluar dari itu semua. Nah, karena kita dipengaruhi oleh 3 akar kejahatan itulah, maka kalau mau jujur, pikiran, ucapan, dan perilaku kita sehari-hari itu sering keluar dari rel kebenaran. Itulah yang dikatakan sungguh sulit mempertahankan hidup selalu berada dalam kebenaran. Itu yang dimaksud dalam kalimat kedua, sungguh sulit hidup sebagai manusia. Nah, kalimat yang ketiga adalah sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran kebenaran. Ya, Sang Buddha menyatakan bahwa kebenaran di jagat raya itu sangatlah banyak, ya, sangat banyak. Ketika Sang Buddha berdiam di hutan Simsapa, Sang Buddha mengambil segenggam daun, kemudian mengatakan kepada para biku siswanya, sebanyak mana daun-daunan Simsapa yang ada di hutan ini dengan dedaunan yang ada di genggaman saya. Tentu para biku menjawab, dedaunan yang di hutan jauh lebih banyak. Sang Buddha menerangkan, kebenaran di jagat raya itu sebanyak dedaunan di hutan ini. Tetapi kebenaran yang ditunjukkan oleh Sang Buddha segenggam saja. Meskipun hanya segenggam, tapi segenggam daun kebenaran ini efektif untuk mengatasi duka, untuk mengatasi penderitaan, untuk mengantarkan hidup manusia, hidup makhluk mencapai pembebasan atau mencapai tujuan tertinggi, yaitu nibbana atau nirwana. Jadi Sang Buddha sudah pilihkan dari dedaunan yang sebanyak di hutan itu, dipilihkan satu genggam yang efektif. Ya. Nah, kalau kita mengikuti, menjalani, dijamin akan bisa bebas dari duka, bebas dari penderitaan, mencapai kebahagiaan tertinggi, nibbana atau nirwana. Ya, meskipun sulit untuk mendengarkan ajaran kebenaran, tapi Sang Buddha sudah berikan. Ya. Dan yang keempat adalah sungguh sulit atau amat langka munculnya sama Sang Buddha. Ya, sama Sang Buddha itu tidak muncul dalam setiap bumi. Ya. Bumi dalam agama Buddha itu muncul berlangsung lenyap, muncul berlangsung lenyap, tidak hanya satu. Bumi dalam agama Buddha itu jumlahnya banyak, miliaran, sama dengan tata surya. Tata surya itu jumlahnya juga miliaran. Setiap saat akan muncul bumi baru, akan lenyap pula bumi yang sudah ada. Nah, tidak setiap bumi muncul, itu ada muncul seorang sama Sang Buddha. Nah, bumi kita ini bumi yang istimewa, karena muncul 5 sama Sang Buddha. Ya. Sama Sang Buddha yang pertama adalah sama Sang Buddha Konagamana, kemudian sama Sang Buddha Kakusanda, sama Sang Buddha Kasapa. Buddha Gotama adalah sama Sang Buddha yang keempat. Dan nanti yang akan datang akan muncul di bumi ini adalah sama Sang Buddha Meteya.
Ada akan 5 muncul sama Sang Buddha. Ini bumi yang istimewa. Nah, saudara-saudara atau sahabat UBTV yang berbahagia, kita ini luar biasa. Hidup saat ini sudah lahir sebagai manusia, meskipun sulit hidup sebagai manusia, kita sudah menjalaninya. Meskipun sulit untuk mendengarkan ajaran yang benar, kita masih bisa menjumpainya. Kitab suci Tipitaka itu masih utuh, masih bisa dipelajari, ya. Itu luar biasa. Meskipun sama Sang Buddha itu amat langka, tapi warisan Dhamma masih lengkap. Kita masih bisa mempelajarinya. Karena itu kesempatan hidup sebagai manusia, lahir sebagai manusia saat ini harus disyukuri, harus merasa beruntung, dan harus kita tingkatkan. Agar kita tidak jatuh ke 4 alam apaya, alam rendah, sebaliknya kita meningkat. Lahir lagi bisa di alam surga, di alam dewa, dan nanti bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi, nibbana atau nirwana. Inilah sahabat UBTV. Jadi mari kita merenungkan berbahagia lahir sebagai manusia. Berbahagia hidup sebagai manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mendorong untuk bertahan, tidak gampang putus asa, dan mensyukuri hidup sebagai manusia. Semoga kita semua berbahagia, keluarga kita berbahagia, semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Soti hontu, namo buddhaya.